Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzi Alfian Hasibuan, NPM 20082600231. Oh, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas blog MOI. Oh, di sini ada judul besar saya, Radang pada Tonsil, teman-teman. Baik, mungkin yang pertama kita bisa masuk di bagian anatomi tonsil tersebut, yang dimana di sini ada tonsil palatina, yang terletak di kedua sisi tenggorokan antara lengkungan palatoglosal dan palatofaringeal. Lalu di sini ada tonsil faringeal atau sering kita sebut adenoid yang terletak di dinding belakang nasofaring di bagian atas tenggorokan di belakang hidung, teman-teman. Lalu di sini ada tonsil lingual yang terletak di dasar lidah di belakang sulcus terminalis. Lalu selanjutnya kita akan masuk di definisi tonsil akut. Nah, di sini tonsil akut ini sering kita sebut tonsilitis akut, teman-teman, di Fakultas Kedokteran. Peradangan ini pada tonsil yang terjadi secara tiba-tiba, teman-teman, dan biasanya disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Baru di sini kita akan masuk di bagian definisi radang pada tonsil kronis. Nah, tonsil kronis ini sering kita sebut juga tonsilitis kronis, yang dimana kondisi tonsil yang mengalami peradangan berulang secara persisten dalam jangka waktu yang lama, teman-teman. Itu bedanya radang tonsil akut sama radang tonsil kronis. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian komponen yang berperan dalam proses radang di dalam sel darah. Baik, di dalam sel darah itu ada neutrofil yang dimana ini fungsinya fagositosis yang dimana menelan dan mencerna bakteri, sel mati, dan benda asing. Lalu monosit dan makrofag ini fungsinya sama juga, fagositosis seperti neutrofil, tetapi mereka berperan mempresentasikan antigen kepada sel-sel T untuk memicu respon imun yang lebih spesifik. Lalu eosinofil ini fungsinya mengeluarkan zat-zat kimia yang merusak parasit dan memodulasi respon imun alergi, teman-teman. Lalu basofil dan selmas ini fungsinya mengeluarkan histamin dari zat-zat kimia yang menyebabkan reaksi alergi dan vasodilatasi atau sering kita sebut pelebaran pembuluh darah pada tempat peradangan tersebut. Lalu limfosit B ini sel yang memproduksi antibodi untuk mengenali dan menghancurkan patogen. Lalu limfosit T ini berperan dalam mengatur respon imun, membentuk mengaktifkan sel-sel fagosit dan merangsang sel lainnya untuk berpartisipasi peradangan tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian komponen yang berperan dalam proses radang di bagian imunitas. Nah, tadi sel darah ini di dalam imunitas. Nah, dalam imunitas ada antigen, teman-teman. Nah, antigen ini responnya seringkali dimulai ketika antigen diidentifikasi oleh sel-sel kekebalan tubuh. Lalu sel-sel presenting antigen atau sering kita sebut APCS, sel-sel seperti makrofag, dendritik, dan sel B berperan dalam mempresentasikan antigen kepada sel-sel T. Nah, limfosit T atau sering kita sebut helper ini memproduksi sitokin yang mengatur dan memperkuat respon imun, termasuk merangsang proliferasi dan aktivasi sel-sel lain seperti makrofag dan limfosit B. Limfosit T sitotoksik ini merusak sel-sel yang terinfeksi oleh patogen seperti sel-sel virus atau sel tumor. Lalu limfosit T regulatoris ini membantu mengatur respon imun untuk mencegah reaksi yang berlebihan atau autoimun. Nah, limfosit B ini memproduksi antibodi yang spesifik terhadap antigen yang diidentifikasi, teman-teman. Lalu sistem komplemennya terdiri dari serangkaian protein yang berperan mengaktifkan respon radang. Lalu ada juga sitokin, teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian mekanisme peradangan. Nah, di mekanisme peradangan, teman-teman, ada beberapa mekanisme untuk supaya terjadinya peradangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dari vasodilatasi dan penyusupan. Peradangan ini dimulai pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi di daerah yang terkena, teman-teman, yang disebabkan oleh
zat-zat kimia atau sel emas dan basofil. Nah, vasodilatasi ini meningkatkan aliran darah ke area terkena dan meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi serta memungkinkan sel-sel kekebalan untuk mencapai tempat peradangan. Lalu masuk ke permeabilitas kapiler. Nah, zat kimia tersebut seperti histamin contohnya ini meningkatkan permeabilitas kapiler, lalu menyebabkan peningkatan infiltrasi cairan protein dan sel-sel kekebalan dari pembuluh darah ke jaringan yang terinfeksi, teman-teman. Lalu fase agregasi dan migrasi ini makrofag dan eosinofil dan limfosit juga berimigrasi ke area peradangan untuk membantu dalam proses fagositosis. Lalu masuk ke fase fagositosis, neutrofil dan makrofag melakukan fagositosis terhadap bakteri, sel mati, dan benda asing lainnya. Nah, proses ini membantu membersihkan area peradangan dari patogen dan debris seluler, teman-teman. Lalu produksi zat kimia, di mana sel-sel kekebalan ini ditempatkan peradangan menghasilkan zat kimia seperti sitokin, prostaglandin, dan leukotrien. Dan zat-zat ini mengatur respon radang dan meningkatkan reaksi seluler dan vaskular, mempengaruhi gejala peradangan seperti bengkak, kemerahan, atau nyeri, teman-teman. Lalu resolusi peradangan ini setelah patogen dihilangkan, proses resolusi peradangan ini melibatkan penurunan produksi zat mediator radang, meningkatkan sel-sel kekebalan dari tempat peradangan, dan regenerasi jaringan yang rusak. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian perbedaan imunitas seluler dan humoral. Nah, di sini saya buat singkat, teman-teman. Kalau di bagian komponennya, imunitas seluler dan humoral itu perbedaannya, kalau dilihat dari segi komponen itu, kan imunitas seluler itu melibatkan sel-sel kekebalan tubuh, terutama limfosit T. Nah, sementara imunitas humoral ini melibatkan antibodi yang diproduksi oleh sel-sel B. Kalau dari segi targetnya, imunitas seluler itu berfokus pada patogen yang terinfeksi dalam sel, teman-teman. Sedangkan imunitas humoral ini melindungi terhadap patogen yang di luar sel. Nah, lalu dari segi mekanisme perlindungan, imunitas seluler ini mengandalkan aktivasi langsung dari limfosit T untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Nah, itu imunitas seluler, teman-teman. Nah, sementara imunitas humoral itu menggunakan antibodi untuk mengikat dan menghancurkan patogen tersebut. Lalu dari segi pengaturan, imunitas seluler seringkali diatur dengan interaksi antara limfosit T dan sel-sel APC. Sedangkan imunitas humoral dapat dipengaruhi oleh regulasi oleh limfosit T pembantu. Lalu selanjutnya kita masuk ke perbedaan kekebalan tubuh adaptif dan didapat. Nah, di sini juga saya menyimpulkan kalau secara spesifitas ini kekebalan tubuh ini antigen, sementara kekebalan tubuh yang didapat bersifat non spesifik. Lalu memorinya, maksudnya di sini untuk kekebalan tubuh adaptif memiliki memori imun, sedangkan kekebalan tubuh didapat tidak memiliki memori imun. Untuk dari aktivasi kekebalan tubuh adaptif membutuhkan waktu untuk diaktifkan dan merespon, sementara kekebalan tubuh didapat itu merespon secara cepat tanpa waktu penundaan yang signifikan. Untuk bagian komponennya juga berbeda. Kalau kekebalan tubuh adaptif itu terutama melibatkan sel-sel limfosit T dan B, sedangkan kekebalan tubuh didapat ini melibatkan fagosit dan komponen non-spesifik lainnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian penyakit yang terkait pada radang pada tonsil. Itu ada tonsilitis akut, bisa juga tonsilitis kronis, faringitis juga bisa, dan tonsilitiasis juga bisa. Baiklah teman-teman, ini referensi saya untuk mencari materi yang saya paparkan tadi. Terima kasih. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.